3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok halaman 11. Pesan pokok surat Al-Maun. Nampak? Dah. Sebagai kitab suci, tentu Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga harus dipelajari. Jadi Al-Quran tunak bukan hanya dibaca, diartikan, tapi harus kita pelajari. Nanti yang nggak lipat tangan ini awas, Pak kasih pertanyaan nggak tahu, ya. Kemudian mempelajari setiap kata-kata ini akan memudahkan memahami makna yang ada di dalam setiap ayatnya. Coba tengok yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu artinya, nak, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada pertanyaan. Jadi Allah tuh nanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Karena Al-Quran itu kan perkataan Allah, firman Allah, ya. Firman itu artinya perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Allah ngomong, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya kan Dilan? Kemudian dijawab lagi, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tengok kamu. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Anak yatim itu anak yang enggak punya orang tua bapak. Kalau yatim piatu enggak punya orang tua bapak sama mama. Kalau yatim itu ditinggal mati ayahnya. Kalau piatu ditinggal mati mamanya. Tapi kalau yatim piatu ditinggal mati mama sama bapaknya. Ya kan Dilan? Apa tadi yatim Dilan? Makanya dengarkan kalau guru ngomong. Stephen yatim kan? Bukan. Piatu. Dilan. Yatim kan nak? Nah, kalau yatim apa? Yatim itu Dilan ditinggal bapakmu. Bapakmu udah innalillahi. Kau tinggal sama mamakmu itu yatim. Ada yang piatu sini? Nah, kau ditinggal siapa? Mamakmu. Sekarang kau tinggal sama ayahmu. Punya ayah kan? Tapi nggak punya mama. Itu dia. Jadi menghardi anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama, yang pertama itu dalam surah Al-Maun itu menghardi anak yatim. Tahu menghardi nak? Tahu menghardi? Menjahatin. Tahu menjahatin? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga.
Ada anak yatim diejek-ejek, diolok-olok. Ada anak yatim sekarang apa bahasanya? Bully, ya kan? Dibully. Itu dia. Jadi anak bapak nggak boleh anak yatim dihardik, diejek-ejek, diolok-olok. Ya, itu dia. Jadi kalau ada di sini Dilan kan? Kenapa apa Pak? Apa Pak? Coba tanya, nggak tahu kawas. Nah, Dilan diejek-ejek, pulang sekolah dilempari batu, pulang sekolah kalau naik sepeda ya digembosin, ya kan? Ya kan? Nah, apa tuh? Main-main lah terus. Nih, jadi nggak boleh. Kemudian nomor 3-nya wala yahudu ala to'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tahu orang miskin itu? Orang miskin itu dia punya pekerjaan tapi nggak mencukupi untuk makan. Lain fakir ya. Kalau fakir itu nggak punya pekerjaan, nggak ada yang ngasih makan. Untuk makan payah, itu parkir. Kalau miskin masih punya pekerjaan, tapi nggak cukup untuk keperluannya, makannya. Ya, lagi main-main, jangan salahkan bapak. Nanti kan ada pertanyaan, ya. Dia teruslah main-main kayak gitu. Main-main lidah tadi itu ya kan, main-main mulut. Nah, kemudian fawailul lil musallin, maka celaka orang yang sholat. Loh Pak, udah sholat loh Pak, kenapa celaka? Nih, orang yang mendustakan agama itu celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Dijawab allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai. Tahu lalai? Azan berkumandang, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ya kan? Lalai dia nggak sholat atau mengulur-ngulur waktu. Kan jihan, ngulur waktu, nengok TV pula dia. Ada main layangan sore-sore, udah denger azan masih main layangan, itu dia lalai sholat. Nah, kayaknya jangan lalai sholat. Nah, kamu udah kelas 5, apalagi kau yang udah sunat. Dilan udah sunat, kau Seven udah sunat. Kau udah sunat tuh kau wajib habis. Sunat juga. Kau Bang belum sunat. Mak kau belum sunat payahlah kau. Kan kau besar, tinggi. Dilannya besar, tinggi. Tapi apa rasa suntulnya kecil. Dilan tak kau. Dah. Ada kewajiban perempuan kelas 5. Ada yang udah belum. Jangan takut. Berarti kalau kita udah itu tadi, berarti kita sudah punya kewajiban. Dah. Kemudian allazina hum yuraun, yaitu berbuat ria. Apa itu Pak ria? Coba tanya ya. Ria itu pamer. Apa? Pamer. Sholat Allahu Akbar biar ditengok orang. Sedekah pamer. Ya kan? Kamu nggak tahu aku yang ngasih dia itu. Aku yang ngasih santunan itu. Ya, itu dia. Nggak boleh ria, nggak boleh pamer. Punya apa tuh namanya? HP pamerin. Punya apa tuh? Gelang. Ya kan? Nggak boleh pamer. Kemudian wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Nggak mau kasih bantuan. Kadang ada orang di rumah datang, Assalamualaikum. Bu, minta bantuan Bu. Bantuan untuk peringatan Maulid.
Nggak mau dia ngasih. Malah ngejek-ngejek. Ya kan? Ada orang datang ke rumah pakai jilbab, bawa tas. Assalamualaikum Bu. Tak sedekahnya Bu. Ada itu kan? Ada kan? Nah, kalau kita nggak ngasih, nggak ada mental. Dah, nggak ngasih, bilang aja maaf ya Bu. Ya kan? Ini jangan diejek-ejeki. Ngemis, ini kurang ajar namanya. Ini kurang ajar nih. Dulu ada ato pakai tongkat matanya agak apa itu, ya kan nak? Minta beras kan ada kan dulu. Itu dia, diejek yang mana anak? Berdosa itu. Kalau kita kan ada kadang kita makan miso, ada itu pengamen kan? Yang ngamen nyanyi dia. Tuh. Pengamen tuh kalau ngasih lah, maaf ya Bang, maaf ya Om, gitu. Kalau nggak nggak mau ngomong, cukup tangannya gini. Itu dia, udah tahu itu. Bapak sering itu nak, kalau di kota, di quality kadang makan sama ibu sama anak bapak. Kadang bapak makan di kota, datang pengamen, bom. Tuh, ada yang kakak-kakak dulu pengamen pakai kicik-kicik gini aja, ya kan? Kalau itu bapak sering kasih. Kalau abang-abang kadang kan sehat walafiat, kecuali lah pula ya. Tuh, coba tengok. Kadang bapak malas ngasih kalau udah rambutnya entah kemana-mana, pakai anting-anting, nggak bapak kasih. Tapi kok bagus pula, tampilannya bagus, nyanyinya bagus, ya kan? Kasihlah Pinomat 2000. Kalau enggak, cuman gini aja. Udah tahu itu pengamen. Ada yang pincang-pincang, kadang kakinya putus tuh kan? Tuh dia, itu dikasih tuh, tetap dikasih. Tapi ada yang anak-anak kecil itu, entah siapa yang bawa tuh, pakai bawa baskom, ya kan? Tuh dia. Kadang dikasih juga, pas enggak ya pas ginilah bapak. Jadi bilang maaf ya Bu, maaf ya Pak, maaf ya Om, maaf ya Bang, ya kan? Itu dia. Artinya kita nggak mengasih. Paham? Paham? Ya, kalau paham, coba lihat Asbabul Nuzul surat Al-Maun. Dengarkan. Asbabun Nuzul surat Al-Maun. Asbabul nuzulna adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Coba Dilan, apa tadi asbabun? Kau tengok bukumu. Apa tadi asbabun nuzul? Ulangi, apa asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat surah dalam Al-Quran. Coba tengok. Sambil ditengok bukunya masih halaman 11. Sebab turunnya ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat itu turun, bisa sebabnya itu pada saat Rasul, kejadian Rasul pada saat itu, ya kan? Kejadian sebabnya yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Turun. Namun tidak semua ayat atau surah dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya, sebab turunnya, ya. Banyak juga ayat yang nggak diketahui sebab turunnya. Coba kamu lihat. Sebab turunnya surat Al-Maun. Sebab turunnya surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ada sebabnya.
menyebutkan bahwa ada orang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abi Sofyan. Nanti Bapak tanya nggak tahu nih siapa-siapa aja. Abu Jahal, Al-As ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Ya, suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Jadi ada Abu Sofyan, Abu Jahal, Al-Asri ibnu Walid pada saat itu menyembelih unta. Ya kan? Tibalah datanglah seorang anak yatim dan mereka menghardiknya. Inilah sebab turunnya surat Al-Maun. Peristiwa ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Nah, agar siapa? Agar kita, kamu ini memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Paham nggak? Itulah sebab turunnya. Jadi ada abu-abu itu menghardik nyembelih unta, datang anak yatim. Hei, awas ya. Nih, coba dapat dulu apa asbabun nuzul. Inilah kadang. Nah, jadi harus paham nak. Jadi kalau kita itu nyembelih unta, menyembelih apapun, kalau di sini kan nggak unta, lembu. Kalau ada anak yatim kasih makanan, jajan, lebih kasih anak yatim. Karena biar apa? Biar kita perhatian, ada sayang sama anak yatim. Ya nak ya. Nah, coba lihat gambar-gambar itu. Ada gambar 16 memberikan bantuan kepada anak yatim.